Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-A'raf yang lalu kita membahas ayat 143. Di dalam ayat ini, di antara informasi yang kita dapatkan adalah bahwa Nabi Musa ingin melihat Allah Azza wa Jalla, dan Allah menyatakan tidak mungkin dilihatnya. Yang dimaksud tidak mungkin adalah selama di dunia itu tidak mungkin. Apa yang menunjukkan selama di dunia tidak mungkin? Yang menunjukkan adalah firman Allah sendiri. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanaha fasawfa tarani. Sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat aku wahai Musa, tetapi coba kamu lihat gunung. Kalau memang gunung masih tetap kokoh pada tempatnya, niscaya kamu bisa melihat aku. Kemudian ketika Allah mau menampakkan diri, gunung hancur berkeping-keping seperti pasir. Padahal gunung itu diantara makhluk yang Allah ciptakan yang sangat kokoh, dan fungsinya untuk menjadi pasaknya bumi biar gak goyang-goyang, biar gak gonjang-ganjing. Itu hancur. Bagaimana selain gunung? Dan bagaimana diri Nabi Musa? Maka Nabi Musa merasa bersalah dan bertaubat. Inni tubtu ilaika. Qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi Nabi Musa merasa bersalah, bertobat karena Allah tidak dilihat di dunia, tetapi Allah dilihat di surga nanti. Sekaligus pada pertemuan yang lalu kita membantah pahamnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan pernah dilihat. Ini membantah. Mereka semata-mata membawa kalimat lan yang menunjukkan selama-lamanya tidak. Betul, selama-lamanya tidak, tetapi ayatnya harus dibaca secara keseluruhan. Selama di dunia tidak bisa dilihat, tetapi di akhirat, di surga nanti Allah dilihat. Dan bahkan Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian benar-benar akan melihat Tuhan kalian sangat gamblang, sangat jelas, sebagaimana malam purnama yang tidak terhalangi oleh awan. Malam purnama, bulan bundar keluar tidak terlihat oleh awan, sangat gamblang, sangat jelas. Nah, sebagaimana jelasnya gamblangnya kita melihat bulan purnama, demikian pula Allah sangat gamblang, sangat jelas dilihat nanti di surga. Bukan Allah seperti bulan, tetapi di sini penyerupaannya adalah penyerupaan dari sisi gamblangnya, jelasnya melihat. Gak ada awan yang menutupi, maka bulan sangat jelas terlihat. Demikian pula melihat Allah sangat jelas, dan merupakan kenikmatan yang paling tinggi yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Penghuni surga ditanya apakah ada yang kurang, padahal penghuni surga sudah berasyik masuk sedemikian rupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata sekarang, dan gak bisa kita bayangkan sekarang.
karena kenikmatannya kenikmatan yang bukan nuansa duniawi. Maka apapun kenikmatan yang terbayang, yang dilihat oleh kita, sebenarnya kenikmatan duniawi gak akan mungkin sama. Nah, itu ketika mereka ditanya apakah masih ada yang kurang, maka penghuni surga mengatakan apanya yang kurang. Kemudian Allah memperlihatkan dirinya. Itulah kenikmatan yang puncak, yang menjadikan kenikmatan yang lainnya hambar, kalah melihat nikmatnya, melihat surga, kalah dibandingkan nikmatnya melihat Allah di surga. Siapa yang paling sering bertemu dengan Allah, melihat Allah? Yang di surga Firdaus. Yang di surga Firdaus. Oleh karena itu, kalau kita ingin meminta surga, mintalah surga Firdaus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ kenikmatan yang tertinggi, dan di situ orang melihat Allah paling sering dibandingkan penghuni surga yang lainnya. Nah, cuma memang untuk meraih surga Firdaus, perjuangannya juga harus sesuai dengan tingkatannya. Ini surga tertinggi, maka perbuatan kita di dunia juga harus tinggi juga. Kemudian ditutup setelah menyatakan taubat, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Engkau zat yang maha sempurna, terlepas, terbebas dari hal-hal yang merupakan kekurangan. Maka dunia yang kecil yang kau ciptakan tidak mungkin, bukan tempat untuk melihat Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin. Ini yang terakhir kita bahas. Dan aku adalah orang yang pertama mukmin. Apa maksudnya? Aku adalah orang yang pertama mukmin, padahal Nabi Musa bukan orang yang pertama. Ada nabi-nabi sebelumnya yang mukmin, yang beriman. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud wa ana awwalul mu'minin ay jaddada alaihissalam imanahu bima kammalallahu lahu, atau bima kammalallahu lahu. Nabi Musa adalah orang yang pertama memperbarui imannya, yang kemudian Allah menyempurnakan keimanannya untuk dia. Jadi yang dimaksud wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama mukmin, akulah orang yang pertama memperbarui umatnya, memperbarui keimanannya, memperbarui keimanannya di antara orang-orang yang ada ketika itu. Sehingga kemudian Allah menjadikan iman Nabi Musa dengan keimanan yang sempurna. Sekaligus ini menunjukkan untuk kita agar senantiasa memperbarui keimanan kita dengan cara apapun yang menjadikan keimanan kita meningkat. Lakukan. Misalnya tentang tadabbur ayat-ayat kauniyah, tadabbur tentang ayat-ayat kauniyah, di mana di dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran sangat banyak kita diperintahkan kita mungkin kurang bisa mentadabburi karena wawasan kita terbatas. Kita bisa ambil video-video tentang alam semesta yang mungkin terkenal, saya sebut misalnya videonya tentang Harun Yahya, terlepas dari siapa dia, tetapi konten di dalam video-video sangat bagus sekali, mengajak kita mentadaburi kehebatan Allah di dalam penciptaannya, tentang kehidupan laut, tentang kehidupan sel, tentang kehidupan hewan-hewan, tentang pepohonan dan yang lainnya, yang disingkap oleh ilmuwan ini. Betapa kita banyak bertakbir, betapa kita banyak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bisa meningkatkan keimanan kita, memperbarui keimanan kita, karena iman itu harus terus diperbarui, terus
termasuk hadir di majelis taklim. Ini adalah sebaik-baiknya pengkondisian keimanan, karena diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan hadis-hadis. Orang bisa saja mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan suatu tema yang diulang-ulang. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Tidak ada kaitannya dengan masalah temperamental, nggak ada kaitannya dengan terapi agar emosinya stabil, nggak ada. Tetapi ayat-ayat yang dibacakan ini, meskipun temanya tidak terkait dengan permasalahan orang ini yang temperamental, yang emosinya suka-suka tinggi, tetapi ayat-ayat yang sering diperdengarkan ini menjadikan dia penyabar, menjadikan dia berkurang suka-suka marahnya. Padahal ayat-ayatnya tidak terkait. Lah itu karena ayat merupakan pelembut hati, Padahal awalnya dia suka pemarah, tapi karena sering datang ke pengajian jadi orang yang penyabar. Padahal dia awalnya orang yang suka-suka gak bisa jujur, tapi karena sering-sering datang ke pengajian, dia tidak menyadari ternyata telah menjadi orang yang meningkat kejujurannya, tidak sebagaimana sebelumnya. Padahal ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis yang diperdengarkan, apakah merupakan terapi agar dia jujur? Seringkali tidak terkait. Tetap itulah hebatnya Al-Quran, merupakan obat. Maka kita katakan hadir di majelis taklim adalah sebaik-baiknya pengkondisian keimanan dan merupakan aplikasi dari ayat yang kita baca. Wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa mengatakan, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Maksudnya aku adalah orang yang pertama kali memperbarui keimanan. Betapa Allah maha besar, dan dia langsung melihatnya sendiri. Gunung aja hancur, gak mungkin bisa melihat Allah. Betapa Allah maha besar, gak mungkin bisa dilihat di dunia. Memperbarui keimanan. Sekarang kita melanjutkan ayat yang berikutnya, 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilih kamu, 'alan nasi, dari diantara manusia, aku pilih kamu, birisalati, aku pilih kamu dengan sesuatu yang khusus, yaitu risalah, wa bikalami, dan sesuatu yang khusus pula, yaitu kalam, diajak bicara langsung oleh Allah. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu dengan kuat. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Ya Musa inni istafaituka 'alan nas, ay ikhtartuka wajtabaituka wa faddaltuka wa khassastuka bi fadail 'azimah wa manaqib jalilah. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, aku ini memilih kamu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu, bahasa kita SK, Nabi itu SK-nya langsung dari Allah. Menjadi Nabi tidak lain karena Allah pilih. Gak bisa orang melakukan riyadhah tertentu, melakukan upaya-upaya tertentu, biar apa? Biar jadi Nabi. Gak bisa. Karena itu langsung Allah yang memilih dari antara manusia.
Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tahu dirinya nanti menjadi nabi? Nabi Muhammad nggak tahu. Wa ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa ma kunta tadri mal kitab walal iman, kamu tidak tahu sebelumnya apa itu kitab atau iman. Jadi Allah menyatakan Nabi Muhammad nggak pernah tahu, nggak pernah menyangka sebelumnya, tapi Allah memilih dia dari antara manusia sebagai nabi yang terakhir. Makanya kan ketika di Gua Hiro melihat sosok yang sangat menakutkan, saking takutnya pulang gemeteran, minta selimuti. Saking takutnya melihat sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Apalagi kemudian didekat, Iqra, baca. Apa yang aku baca, aku gak bisa baca. Iqra, ketakutan gemetar luar biasa. Maka Khadijah menyelimutinya, dan Khadijah radhiyallahu anha menenangkannya. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan kamu, karena kamu orang yang menyambung silaturahim, kamu orang yang peduli sosial, kamu orang yang demikian. Gak mungkin Allah menyia-nyiakan kamu. Nanti kita temui paman, kita ceritakan apa yang kamu alami sebenarnya apa. Baru kemudian pamannya yang pendeta Nasrani menjelaskan itu adalah namus yang turun kepada Nabi Musa. Kalau aku berumur panjang nanti, aku akan bela-bela kamu di saat kamu diusir oleh kaummu. Apa aku akan diusir? Tidaklah orang dijumpai oleh namus kecuali pasti diusir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tahu bahwasanya yang datang adalah malaikat Jibril ketika dikasih tahu. Ini menunjukkan tidak pernah tahu sebelumnya apakah nanti akan menjadi nabi. Gak pernah tahu. Gak ada yang pernah tahu akan menjadi nabi, karena nabi adalah langsung dipilih oleh Allah. Ya Musa inni istafaituka. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu. Jadi Nabi tidak diupayakan dengan upaya-upaya tertentu. Kalau wali diupayakan, kalau untuk menjadi wali diupayakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai melebihi sesuatu yang aku fardukan. Tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai melebihi sesuatu yang aku fardukan. Artinya syariat-syariat yang lebih Allah cintai adalah syariat-syariat yang Allah nyatakan sebagai wajib. Kemudian seseorang terus melakukan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi tangan yang dengannya dia memukul, aku akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah, aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, dan seterusnya sampai Allah mengatakan kalau dia meminta kepadaku pasti aku penuhi, kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Jadilah dia wali, sangat dicintai oleh Allah, yang Nabi sendiri mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku akan genderangkan peperangan menghadapinya. Siapa yang menyakiti waliku, aku akan genderangkan peperangan menghadapinya. Jadi Allah yang bela-belain. Setelah apa? Menjadi wali dibela-belain sama Allah seperti ini, setelah melakukan riyadhah, fardu-fardu tidak ada yang ditinggal, dan sedemikian rupa ditingkatkan dengan kadarnya yang maksimal, yang bagus, yang kualitas, dilanjutkan dengan yang sunnah sampai mengkristal sedemikian rupa sebagaimana kaya yang wajib, maka Allah mencintainya. Jadi wali diupayakan.
Berarti wali banyak, ya sangat banyak. Gak cuma 9, ya enggak. Gak cuma 10 ditambah 1 sekarang, ya enggak. Jadi sangat banyak. Cuma kan siapa yang tahu? Siapa yang tahu si fulan wali, si fulan wali, si fulan wali? Ya enggak ada yang tahu, karena ini masalah kesolehan. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan memandang diri kalian suci. Akulah yang tahu siapa di antara kalian yang bertakwa, kata Allah. Jadi ini masalah kesolehan yang itu hanyalah Allah. Bisa saja di antara bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada seorang wali, kita nggak tahu, yang itu hanya Allah. Bisa saja ada. Tapi kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Loh, mana karomahnya? Katanya wali. Wali tidak identik dengan karomah. Karomah itu kalau Allah menghendaki, maka akan tampak padanya karomah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan tampak karomah. Kalau Allah menghendaki saja. Sekarang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, insyaallah semuanya wali. Terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang berikutnya 10 orang yang Nabi nyatakan sebagai ahli surga. Semuanya adalah wali. Insya Allah. Pernah mendengar karomahnya Abu Bakar begini-begini. Kalau karomahnya Umar, kita mendengar ada riwayat tentang karomahnya Umar, lagi khutbah di atas mimbar, kemudian dengan suara lantang, ya sariyah al-jabal, wahai pasukan merapat ke gunung, berlindung merapat ke gunung. Dan ternyata suara Umar bin Khattab sampai ke suatu negeri yang pasukannya lagi dikirim ke sana. Mereka mendengar suara bergema, ya sariyah al-jabal, dikomandoi. Padahal itu suaranya Umar di Madinah di atas mimbar. Dan Umar juga tidak tahu kalau melakukan demikian kemudian suaranya terdengar sampai sana. Baru menyadari ketika ada yang laporan, ya Amirul Mukminin, ketika kami berperang, kemudian kami terdesak, kurang lebihnya begitu, ada suara menggema mengomandoi kami, ya sariyah al-jabal, wahai pasukan merapat ke gunung. Umar bin Khattab radhiyallahu baru menyadari, oh ketika itu saya di atas mimbar, saya mengomandoi di atas mimbar. Karena memang Umar bin Khattab diperlihatkan keadaan kondisi pasukannya, maka mengomandoi di atas mimbar. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau terjadi 2 kali berarti dari setan. Karena semacam itu buat kehendak manusia, maka nggak bisa dikehendaki. Mau terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak bisa. Itu kehendak Allah. Kalau Allah mengizinkan, iya. Kalau enggak, ya enggak, karena tidak dikehendaki. Nah, jadi kalau wali, jadi wali tidak identik dengan karomah. Tetapi apa yang ada pada para sahabat? Apa yang ada pada para sahabat? Tidak identik dengan karomah. Tapi apa yang identik pada para sahabat? Istiqomah. Yang identik pada para sahabat adalah istiqomah. Sedemikian semangatnya menuntut ilmu. Seseorang bersama dengan pemuda yang lainnya datang dari suatu tempat yang jauh. Karena tempatnya jauh, nggak bisa bolak-balik ke Masjid Nabi, jadi mesti menginap. Mereka berjumlah sekitar puluhan orang, tinggal di teras masjid selama 20 malam. Selama 20 malam. Kemudian Nabi melihat kondisi mereka. Nabi bertanya, kalian sudah kangen keluarga kalian? Jadi Nabi membaca gelagatnya, sudah 20 malam tinggal di masjid, diutus oleh kaum untuk ngaji kepada Nabi, bermajlis dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, pulanglah kalian ke keluarga kalian, ke kaum kalian, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. 20 hari di sini kalian melihat bagaimana aku salat. Itu diantara yang Nabi pesankan. Pulanglah kalian. Pulang sekitar puluhan orang, berganti dengan pemuda yang lainnya puluhan orang, bermalam beberapa malam, pulang gantian karena mereka jauh. Yang dekat setiap saat bermajelis. Istiqomahnya
Qais bin Thabit radhiyallahu an. Biasanya kelihatan, kok gak kelihatan. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Ketika diketahui ada yang tidak hadir, maka Nabi bertanya, di mana dia kok gak kelihatan? Kayak sebagaimana bapak-bapak di sini ya, biasanya gak kelihatan, mana si fulan kok biasanya kelihatan gak kelihatan. Sama seperti akhlak Nabi. Nah, mana Qais bin Thabit radhiyallahu an? Kemudian Nabi mengutus seseorang untuk mengetahui keadaannya. Ternyata di rumah lagi nangis ketakutan. Nangis ketakutan kenapa? Gara-gara turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara di atas volumenya suara Nabi. Maka dia merasa ayat ini ditujukan kepada dirinya, karena dia termasuk kalau ngomong suara itu volumenya tinggi sekali. Maka dia merasa ahli neraka. Kemudian dan seterusnya, justru Nabi beritahukan kepada dia, kata Nabi, dia akan menjadi syahid. Karena suara tinggi bukan karena dia ingin melampaui suaranya Nabi ketika berbicara, karena karakternya sudah tinggi suaranya. Kan ada teman-teman di antara kita juga kalau ngomong sudah karakternya, buka begini saja, bung gitu ya. Padahal bukan begini tok gitu ya, bung. Ya memang sudah asalnya. Jadi bukan karena dia pengen berbuat tidak sopan di hadapan Nabi, bukan. Makanya Nabi mengatakan, kasih tahu dia bahwasanya dia justru akan menjadi syahid. Dan benar, pada zaman Abu Bakar gugur sebagai syahid di dalam perang Yamamah. Nah, jadi tidak hadirnya karena takut. Biasanya hadir karena istiqomah. Yang melekat adalah istiqomah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat keistiqomahan kita ya. Mari kita lihat keistiqomahan kita. Bukan saya wali apa bukan ya, kok nggak kelihatan karomahnya gitu ya. Bukan karomah, tapi istiqomah. Istiqomah. Kayak seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, syarat Islam itu sangat banyak sekali. Syarat Islam itu sangat banyak sekali. Beritahukan aku, ya Rasulullah, satu saja yang akan aku pegang kuat-kuat, tidak akan pernah aku tinggalkan. Apa yang dimaksud syarat Islam itu sangat banyak sekali. Yang dimaksud yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib ya tidak dikatakan begitu. Wajib ya harus dikerjakan, kan begitu. Yang dimaksud adalah yang sunnah-sunnah. Banyak sekali ya Rasulullah. Beritahukan aku satu saja yang aku akan pegang teguh kuat-kuat dan aku akan senantiasa melakukannya. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya lisan Anda senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Tadi sore hari baca zikir, petang sebelum matahari terbit. Masuk masjid baca doa, masuk masjid, nanti keluar masjid baca doa, keluar masjid, pulang ke rumah nyetir motor atau berkendara, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau pakai al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, zikir. Nah, kalau ini kan mampu semuanya. Kalau ini mampu semuanya. Yang menjadikan tidak mampu karena kurang berlatih saja. Yang menjadikan tidak mampu karena tidak atau belum membiasakan saja. Tapi semua orang mampu semuanya, karena gak ada kaitannya dengan harta, gak ada kaitannya dengan tenaga, gak ada kaitannya dengan waktu. Tinggal menggerakkan bibir saja. Maka ketika sahabat ini mengatakan, syariat banyak sekali ya Rasulullah, beri aku satu yang aku berpegang teguh. Nabi ngajari zikir. Nabi ngajari zikir. Jadi istiqomah. Ini yang identik dengan wali, istiqomah bukan karomah. Sehingga kalau kemudian sangat melekat sekali pada pemahaman kaum muslimin bahwasanya wali itu harus tampak sesuatu yang hebat. Soalnya tuntunannya film dan kita memang diajak nobar ketika SD.
nonton film Wali Songo, bagaimana Sunan Kalijaga menjadi wali, semedi di pinggir sungai 40 hari sampai lumutan, tiba-tiba pintar, ya kayak gitu. Kemudian ada seorang tua megang tongkat, mau direbut gak bisa, kemudian dia tunjukkan ke pohon kelapa, celing jadi emas, ya kayak gitu. Jadi menyesatkan, ya, menyesatkan. Nah, istiqomah. Baik, jadi di sini Allah mengatakan, wahai Musa, aku memilih kamu ala nasi, atas kalian manusia, menunjukkan Nabi itu dipilih bukan dengan upaya manusia. Kemudian birisalati, dengan risalahku, allati la aj'aluha wal akhussu biha illa afdhalal khalqi. Aku pilih kamu dengan risalahku, yang mana perkara ini tidak mungkin aku berikan kepada siapapun di antara makhluk kecuali seutama-utamanya makhluk. Jadi ini ayat menunjukkan Nabi itu manusia yang paling mulia. Yang dimaksud birisalati, kata Syekh As-Sa'di, dengan sesuatu yang tidak mungkin aku menjadikannya kecuali kepada seutama-utamanya makhluk. Wa bikalami, dan dengan kalimatku, dengan kalamku, dengan pembicaraanku, iyyaka min ghairi wasitotin, berbicara langsung dengan kamu wahai Musa tanpa perantara. Wa hadhi fadilatun ikhtassa biha Musa al-Kalim. Ini adalah suatu perkara yang dikhususkan untuk Nabi Musa saja, maka disebut dengan Musa al-Kalim. Diajak langsung bicara oleh Allah. Orang yang tidak percaya Allah memiliki sifat berbicara, ketika membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka tidak mau membaca wa kallamallahu, gak mau, tapi mereka membacanya wa kallamallaha Musa. Jadi yang ngajak bicara itu Nabi Musa, mengajak bicara kepada Allah, itu merubah Al-Quran, kafir itu merubah ayat Al-Quran. Padahal ayatnya wa kallamallahu Musa, Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya pembicaraan. Wa urifa biha min bain ikhwanihi minal mursalin. Nabi Musa al-Kalim ini sangat diketahui dan sangat dikenal di antara para nabi-nabi yang lainnya. Sangat dikenal di antara para nabi-nabi yang lainnya. Makanya ketika manusia berbondong-bondong kepada Adam, manusia mengatakan, anta abul bashar, engkau bapaknya seluruh manusia yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Jadilah syafaat untuk kami. Gak bisa. Datanglah kamu kepada Ibrahim Khalilullah. Ibrahim mengatakan gak bisa. Datanglah kamu kepada Musa Kalimullah. Jadi ini sangat dikenal di antara para nabi. Musa itu Kalimullah. Kemudian fahud ma'ataituka, maka ambillah dengan kuat apa yang telah aku berikan kepadamu minan ni'am. Ambil dengan kuat apa saja yang telah aku berikan kepadamu. Tafsirnya adalah an-ni'am, nikmat-nikmat apapun yang telah aku berikan kepadamu, peganglah kuat-kuat. Dan wahud ma'ataituka minal amri wa nahi bin sirahi sadrin, ambillah dengan kuat apa yang telah aku ajarkan kepadamu yang berupa perintah atau larangan dengan dada lapang. Jadi yang dimaksud fahud ma'ataituka, ambil dengan kuat, ambil dengan kuat. Apapun perintah, apapun larangan, ambil dengan kuat. Artinya gak ngerundel. Maka Syekh As-Sa'di mengatakan bin sirahi sadrin, ambil dengan kuat. Ini kan sama saja firman Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan ambil, dan apa yang Rasul larang tinggalkan. Ya sama.
Jadi artinya nggak ngerundel, nggak nawar-nawar. Sama seperti fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sehingga menjadikan kamu sebagai hakim. Apa yang kamu putuskan, di mana kamu hakim, mereka benar-benar menjadikan kamu sebagai hakim. Tidak gerundel di dalam hati mereka, tetapi menerima sepenuhnya. Nah, ini sama saja. Kalau itu terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga berkaitan dengan umatnya, karena khitab kepada Nabi sudah otomatis khitab untuk umatnya. Nah, sekarang khitab untuk Nabi Musa, ya juga otomatis khitab untuk umatnya juga. Jadi redaksinya fakhudh ma ataituka, ambil apa yang telah aku berikan kepadamu dengan teguh, dengan kuat. Yang perintah yang larangan semuanya diperhatikan, bin syirahi sadrin, dengan lapang dada, wa talaqihi bil qabul wal inqiyad, dan diterima dengan penuh penerimaan dan ketundukan. Jadi Nabi Musa diperintahkan demikian, yang otomatis juga umatnya. Dan nyatalah para sahabat mereka sangat kuat memperhatikan mana perintah mana larangan, sangat kuat. Jangankan perintah dan larangan yang terkait dengan syariat, perintah dan larangan yang terkait dengan uraf saja sangat mereka perhatikan. Padahal kaitannya dengan dosa, pahala nggak ada, tapi karena Nabi berbuat, mereka ingin meniru persis. Salah satunya yang diriwayatkan adalah Abdullah bin Umar lagi jalan, kemudian ingat, oh di tempat ini dulu Nabi berhenti nengok. Abdullah bin Umar ikut-ikutan berhenti nengok. Nggak ada kaitannya dengan syariat, nggak ada. Cuma ingat di sini dulu Nabi nengok, maka dia pun berhenti dan nengok. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan syariat, tapi diikuti sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan syariat? Jadi mereka memang benar-benar berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, terkait dengan perintah dikerjakan, terkait dengan larangan ditinggalkan. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan, apakah ketika Nabi menyampaikan perintah, kemudian para sahabat bertanya yang dalam bahasa kita, ini wajib apa sunnah? Maksudnya kalau wajib ya berarti saya harus mengerjakan, kalau sunnah kan boleh ditinggalkan. Syekh Utsaimin menjelaskan demikian. Nggak ada yang bertanya demikian. Nabi memerintahkan apa? Mengerjakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka baru bertanya yang maknanya ini wajib atau sunnah ketika dirasakannya lemah, ketika dirasakannya tidak mampu, sehingga baru bertanya. Sekiranya ditinggalkan, baru bertanya. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Jadi benar-benar kuat luar biasa dengan apa yang Nabi perintahkan. Kalau tidak kuat berpegang teguh dengan apa yang Nabi perintahkan, nggak mungkin terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak mungkin terjadi. Lo bagaimana mau meninggalkan Mekah? Di situ mereka sebagai orang borju, orang kaya raya dengan harta kekayaannya, kebun kormanya dan yang lain-lainnya, kemudian disuruh ditinggalkan ke Madinah dengan nggak ada suatu harapan masa depan kayak apa nanti, nggak ada. Tapi bismillah, berangkat karena memang demikian. Ini perintah Nabi, sudah lakukan. Ini perintah Nabi, lakukan. Kalau tidak berpegang teguh dengan apa yang Nabi beritakan, nggak mungkin ada hijrah. Dan gak mungkin Abu Bakar senang untuk menemani Nabi sembunyi melakukan perjalanan hijrah, sampai harus sembunyi dulu di gua Thur demi mengelabui ya, jejak begitu. Abu Bakar senang sekali menemani, padahal taruhannya nyawa. Bukan menemani rekreasi kecuban rondo, bukan. Menemani taruhannya nyawa, karena menemaninya itu sambil tola-tole, takut dikejar dan seterusnya, taruhannya nyawa. Tapi dengan senang sekali menemaninya. Kenapa?
berpegang teguh dengan apa yang Nabi perintahkan. Nah, sekarang kita membaca ayat ini, kira-kira gimana refleksi kita? Ini Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fakhudh ma ataituka." Pegang teguhlah apa yang aku berikan kepadamu. Perintah larangan, perhatikanlah. Sekarang kita gimana? Kan begitu. Mungkin pertanyaan umum, gak usah perkara yang sunnah-sunnah, yang wajib sudah dikerjakan semua. Alhamdulillah sudah dikerjakan semua, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian kalau sudah dikerjakan semua, kita bertanya kepada diri kita lagi, kadarnya bagaimana? Sudah meningkat? Sudah meningkat, alhamdulillah, pujilah Allah yang telah menjadikan kita mampu meningkatkan kadarnya. Sudah meningkat lagi, ternyata belum, ya harus terus meningkatkan. Misalnya sholat wajib 5 waktu. Pertama takbir Allahu Akbar, bacanya apa? Misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apakah yang dibaca itu hati juga ngikuti baca? Ganti Al-Fatihah. Apakah yang dibaca lisan hati juga ngikutin? Kemudian baca suratan, ruku, baca tasbih, apakah yang dibaca hati juga ngikutin? Ternyata berhasil sampai 4 rakaat seperti itu. Masya Allah, berat loh. Untuk sampai 4 rakaat seperti itu berat. Karena kadang-kadang berhasil cuma 2 rakaat, 3 dan 4-nya gelambiar. Nah, ini perkara yang wajib. Ini perkara yang wajib. Kadang-kadang nggak tahu bacanya, loh kok sudah Hamidum Majid gitu ya. Tadinya baca apa gitu ya. Nggak sadar udah indah Hamidum Majid itu. Lah ini yang wajib. Misalnya belum bagus, terus diperbagus. Nanti kalau sudah tahapan apa yang dibaca lisan hati mengikuti, tingkatkan yang berikutnya. Apa yang dibaca bukan sekedar hati ngikuti, paham apa enggak. Nah, ini kan yang wajib yang namanya sholat, terus dipantau. Wajib yang namanya apa lagi? Wajib yang namanya sholat Jumat. Datangnya itu di waktu pertama apa waktu kelima? Waktu kelima, ya alhamdulillah masih sholat Jumat. Tapi harus diperbaiki. Kapan-kapan waktu keempat, kapan-kapan waktu ketiga, kapan-kapan waktu kedua. Waktu pertama, mampu apa enggak waktu pertama? Kayaknya yang mampu cuma Pak Win. Pak Win datangnya di waktu pertama. Jadi matahari terbit sampai khotib naik mimbar dibagi 5. Katakan matahari terbit tengah 6. Tengah 6 sampai khotib naik mimbar misalnya tengah 12. Tengah 6 sampai tengah 12 berapa? Berapa jam? 6 dibagi 5 berapa? 1 koma gitu ya. Berarti waktu pertama jam berapa? Ya sekitar tengah 6 sampai jam 7-an. Itu waktu pertama. Siapa yang waktu pertama? Para salaf dulu, coba lihat Mausu'atu Qasasis Salaf. Ada gak ya? Insya Allah ada. Mausu'atu Qasasis Salaf. Kalau hari Jumat mereka berangkatnya pakai obor. Pakai obor. Nah kita belum sampai ke sana kan? Ya seandainya enggak, paling enggak datang ke sholat Jumat sebelum khotib naik mimbar itu paling enggak, itu paling minim. Itu paling minim, datang sebelum khotib naik mimbar. Lo khotibnya lo terlambat, gak ada istilah khotib terlambat, gak ada. Karena kalau khotib belum datang itu belum dimulai. Gak ada istilah khotib terlambat. Jadi jangan iri khotib. Khotib memang datangnya terlambat. Makanya kan ini di sini belum dikondisikan ya. Khotib datang itu sebenarnya ada ruangan khusus. Nanti ketika keluar langsung naik mimbar. Gitu. Mungkin belum dikondisikan. Bisa sebenarnya ruangan ini. Ya semedi sempit gitu ya. Di Jami Mekah dilakukan itu. Khotib datang langsung masuk ke ruangan. Keluar untuk naik mimbar gitu. Di tempat-tempat yang lain memang demikian. Nah, jadi kemudian kalau sudah bisa mengambil kuat-kuat apa yang Allah perintahkan, wa kum minasyakirin, jadilah termasuk orang yang bersyukur
Ini khususnya untuk Nabi Musa, ala ma khassaka wa faddalaka, atas apa yang telah Allah khususkan untuk kamu dan atas apa yang telah Allah utamakan untuk kamu. Jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur, wahai Musa, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya adalah berpegang teguh dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Diperhatikan mana perintah, mana larangannya. Demikian pula kita, wa kum minasyakirin, kita merenung, bisa begini, berbuat ketaatan ini, kebaikan ini tidak lain karena Allah beri taufik. Kalau tidak Allah beri taufik, gak mungkin. Sekarang contohnya begini, ini pada pengajian, bicara oleh orang yang udzur, tentu gak dibicarakan, namanya ada udzur. Tapi yang tidak udzur, pilih pulang ke rumah, duduk-duduk di sofa, santai-santai, nanti isya baru berangkat, padahal gak ada udzur. Ini namanya tidak berkemampuan. Kalau ada udzur gak dibahas. Ini menunjukkan suatu ketaatan bisa dilakukan karena ada nikmat taufik. Maka wakum minasyakirin, jadilah termasuk orang yang bersyukur. Ini sudah isya, ini saja, semoga bermanfaat. Tidak kita lanjutkan, sampai sini dulu. 144. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.